Pak Zulhas, ini kemarin kan kita tahu Pak Jokowi terus berkeliling ke sejumlah pasar untuk mengecek harga di sana dan masih menemukan harga-harga bahan pangan ini masih tinggi, Pak. Dan ini anomali ya, Pak, karena Lebaran sudah lewat jauh. Apa, Pak, yang terjadi? Jadi, eh, Mas Jati, kemarin waktu Natalan, tahun baru, Lebaran, itu harga-harga di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya telur 28.000, di pasar 24.000. Itu menyebabkan pengusaha telur rugi, karena rugi di cutting. Jadi semua induknya itu, ya, karena rugi harus ngasih makan terus, harga telurnya murah, akhirnya induknya dipotong, dijual, sehingga akhirnya suplai telur berkurang. Itu satu. Kedua, permintaan khusus di Pulau Jawa meningkat karena kita ada bagi-bagi telur dan ayam untuk stunting sebanyak 1,4 juta, ya. 1,4 juta orang sekilo, ayam juga 1 kilo. Jadi permintaannya naik, padahal suplainya berkurang, jadi harganya tinggi. Nah, begitu juga ayam. Daging ayam Natal, Tahun Baru, Lebaran itu dijual 32.000. Padahal patokan kita 37, 38. Pengusaha ayam rugi. Akhirnya di-cutting. Belum netas sudah dimatiin. Nah, sekarang ternyata kan ada keperluan permintaan meningkat, sementara kemarin ayamnya di-cutting, nggak jadi gemuk, mati, dimatiin waktu telur. Jadi suplainya berkurang, permintaan naik, harga naik, gitu. Nah, Tapi ini saya baru dari pasar di Karanganyar, alhamdulillah sudah mulai turun. Ayam di sini 38.000 per kilo barusan nih. Telur dari 32 sudah turun 31. Ya, itu yang dua macam. Tetapi cabai murah sekali. Cabai di sini 20.000. Kalau 20.000 berarti dari petani nggak sampai 10.000. Kalau 10.000 dibeli dari petani, petaninya bangkrut. Nanti nggak menanam cabai lagi. Nah, pada saatnya supply juga akan berkurang, harga melambung. Itu kira-kira yang terjadi, Mas Jati. Ya. ya, Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa harga ayam telur di tempat Bapak pagi hari ini mencoba untuk cek di Pasar Karanganyar ini harganya sudah Ya, mulai ini baru, turun. baru selesai, baru selesai. Ya, baru selesai meninjau di Karanganyar dan ternyata harga sudah mulai turun. Tapi kan di daerah lain masih ada banyak yang harganya masih tinggi, Pak. Nah, Bapak kan kemarin menargetkan dalam waktu 1 bulan harga akan turun. Nah, ini udah 1 bulan, Pak, lewat, belum juga turun di beberapa daerah. Ada solusi yang sudah dipikirkan untuk jangka pendeknya? Sudah turun. Saya kemarin ke Seketeng, Sumbawa. Jauh itu Sumbawa. Harga ayam 38.000 1 kilo. Sumbawa ini, ya. Nah, kalau ada yang masih di atas lebih mahal 5% lebih, maka jalan keluarnya pemerintah daerah mensubsidi transpornya. Misalnya ayamnya dari Pulau Jawa, ongkosnya ditanggung oleh Pemda. Itu. Kalau telurnya dari Pulau Jawa, maka ongkosnya ditanggung oleh Pemda dari dana 2% yang untuk tidak terduga itu. Jadi sudah ada jalan keluarnya sebetulnya. Itu, Mas Jati. Itu soal harganya, Pak. Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa ada permintaan yang tinggi, sementara suplainya berkurang karena ayamnya banyak yang dipotong oleh para Ya. peternak karena mereka merasa rugi. Nah, solusi untuk ini, karena ketika suplai itu terus berkurang, artinya sekarang mungkin turun, tapi beberapa waktu kemudian bisa jadi harganya akan kembali naik. Bagaimana ini, Pak? Sekarang sudah, indukan petelur sudah, cuman kan untuk bertelur perlu waktu, ya. Gitu. Sekarang juga yang cutting sudah enggak lagi, cuman untuk gemukkan ayam perlu waktu, ya. Nah, sekarang sudah bertahap. Kemarin ayam 46.000, sekarang sudah 38.000. Telur dari 33.000, sekarang sudah 31. Jadi bertahap dia akan normal sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Ayam 38, 39,
telur ya 28.000 kira-kira akan ke sana. Nah, tidak lama lagi, saudara. Jadi. Baik. Oke Pak, selain ayam dan telur yang harganya tadi Bapak janjikan akan dalam bertahap ini ke depan akan segera normal begitu ya Pak. Nah sekarang ini ada Ya. harga beras Pak yang ikutan naik harganya di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan karena pasokannya kurang. Nah kalau ini apa masalahnya Pak? Beras enggak, kalau beras stabil, tidak ada masalah. Ya, tadi barusan di pasar harga beras yang premium itu antara 11.500 sampai 13.500, nggak ada perubahan. Beras Bulog masih 9.450. Jadi kalau ada harga beras 20.000, saya kira itu beras khusus. Kalau beras khusus memang mahal. Ada beras dari Jepang, ada beras mati dan lain-lain. Nah, beras khusus memang berbeda. Itu tidak kita masukkan ke dalam beras yang diedarkan secara umum. Namanya juga beras khusus. Tapi kalau yang premium umum 11,5 sampai 13,5. Beras Bulog 9.450. Saya baru dari pasar barusan ini. Kami juga mendapatkan informasi Pak dari rekan-rekan kami di daerah ada beras medium yang harganya itu masih tinggi. Nah kalau melihat ada Berapa? fakta seperti ini, itu apa kira-kira yang Berapa harganya? 12.000 per kilogramnya Pak? Oh iya itu normal. Kalau premium normal. Antara 11.500, lebih bagus lagi ada yang 12.500, lebih wangi lagi dia ada yang 13.500. Itu normal, memang begitu harganya. Jadi soal beras ini tidak ada masalah yang berarti ya Pak, ini Nggak hanya ada. karena Stok pasokan yang cukup. berkurang, kan informasi yang beredar juga bahwa adanya pasokan yang berkurang nih, jadi akhirnya harga ini agak-agak naik gitu dari. Beras cukup, berapapun diperlukan ada, dijamin. Baik, jadi jamin ya Pak ya, jadi tidak akan ada Amin, kenaikan yang garansi. sangat signifikan begitu ya. Stok Bulog cukup, kemarin panen juga diserap banyak, jadi beras kita cukup. Baik, baik kalau gitu terima kasih Pak Zulkifli Haslam, Menteri Perdagangan Terima Republik kasih, Indonesia Saudara atas Jati. Makasih banyak. informasinya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang Pak.